Pak lagu-laguan bae lu gitu pasti. Iya, kelaguan nonton konser segitu. Behavior Gen Z itu juga yang memang pressure sedikit kalau di kantor healing. Kena Psikolog mental nih, iya, aduh ke kena psikolog, mental nih, aduh mental baru gitu. disuruh aja kena mental. Hacker Pak, per menit itu menyerang bank, bukan hanya BSI aja, seluruh bank itu Semua. diserang hacker itu per menit itu bisa serangannya itu 50.000 kali serangan. Kita harus misahin 1-5% uang saku atau uang penghasilan. Jadi jadinya kita udah nyiapin duit dinginnya dulu nih. Kalau udah ada duit dingin enak. Tapi kan Gen Z ini tuh suka banget healing. BSI ini menghadirkan solusi untuk kalian para milenial ya, untuk berinvestasi emas nih. Sebagai tahu gimana caranya nge-retain atau nge-track anak-anak Gen Z dan milenial. Halo guys, welcome to Vibe and Voice. Balik lagi bareng aku Hani dan kali ini kita akan sharing session bersama special guest. Ada Pak Fauzan Muslim as a Head of Human Capital Department di PT Viva Media Baru. Ada Mbak Irmawati as a Branch Manager Bank BSI, kantor cabang Bekasi Sumarekon. Dan ada Mbak Eva Musofatul ya, benar, sebagai Funding Transaction Relationship Manager di Bank BSI, area Bekasi. Apa kabarnya Bapak, Mbak, semuanya? Jangan manggil Bapak dong, Apa dong? panggil Kak dong. Oke, baik, Kak. Fauzan. Iya dong. Iya, biar lebih ini ya, Biar Kak, ya. lebih mudah lah. Baik. Gitu. Kakak juga atau mau Mbak ini? Mbak aja. Walaupun saya Betawi, Mbak aja. Mbak aja, baik. Berarti Mbak Irma, Kak Eva ya, biar ada perbedaannya ya, gitu kan. Jadi kan Gen Z ini tuh lagi gemar-gemarnya investasi. Dan aku yang udah sedikit melek di investasi tapi masih awam. Masih minim informasi, masih kena jebakan investasi bodong. Tapi kan banyak juga Gen Z yang udah investasi dan mereka tertariknya itu sama yang lebih cepat, lebih tinggi angkanya kayak kripto, saham. Nah, apa sih yang menarik dari si logam mulia investasi emas ini di Gen Z nih, di kecenderungan kayak gini? Kan kita tahu nih, kalau misalnya Gen Z atau milenial sekarang tuh mereka melek akan digital. Terus mereka juga pengennya segala sesuatu yang instan. Jadi begitu mereka investasi, mereka pengen dalam waktu yang cepat uang itu langsung banyak gitu atau langsung berkembang. Nah ini kan sebenarnya high risk banget untuk mereka. Nah kalau logam mulia ini memang sih keuntungannya itu agak lumayan panjang atau memang untuk jangka panjang. Tapi ini sebenarnya investasi yang aman buat si Gen Z ini gitu. Berarti emas tuh masih yang bisa dibilang jangka aman ya untuk jangka panjang. Resikonya lebih minim tapi tetap menguntungkan Gen Z. Nah Pak Fauzan, aku tuh mau nanya nih karena aku masih minim banget nih sebagai Gen Z. Bapak kan pasti udah pernah, kakak maaf. Berarti udah pernah berinvestasi lebih dulu dari kita kaum Gen Z nih. Yes. Kita ini bisa dibilang mampu untuk berinvestasi itu di saat punya penghasilan berapa sih? Ya, kembali gini ya, kalau untuk bagaimana apa yang tadi ditanyakan, kalau saya sedikit cuma ada pengalaman sedikit gitu ya. Bagaimana sih mengedukasi anak-anak Gen Z ya, baik di kantor, kebetulan saya juga sebagai human capital, jadi sebagai tahu gimana caranya nge-retain atau nge-track anak-anak Gen Z dan milenial. Nah, kebetulan kalau relate dengan investasi, saya contoh yang di dalam rumah deh. Kebetulan anak saya ada dua-duanya Gen Z. Gitu. Malah yang satu ini baru masuk kuliah. Cara ngedukasinya dia adalah kita memberikan contoh real, gitu ya. Ayahnya nabung emas gitu ya. Nah, akhirnya dengan uang sakunya dia yang setiap bulan, karena kan modelnya anak-anak sekarang itu kita memberikan uang saku itu secara lamsam setiap bulan. Nah, dari situ persentasenya kita minta dia untuk melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Nah, kita punya akun sekeluarga gitu, masing-masing punya achievement setiap bulannya. Dari uang saku itu, saya selalu kontrol di awal gitu, di awal itu selalu bilang ini setiap bulan. Jangan lupa investasi itu harus walaupun cuma 1 atau 5%. Alhamdulillah anakku dua-duanya mengikuti cara itu, bahkan kalau yang cowok
mainnya ke kripto. Sebagian 50% dananya dia itu uang sakunya dia, kebetulan dia udah kerja, tapi tetap ayahnya ngasih uang saku lah ke anaknya, dan itu dibelikan ke kripto, dia investasi di BTC. Dan jadi memang sekarang dia kemarin laporan ke ayahnya, ya semenjak Donald Trump kepilih lumayan nih BTC naik. Dan lumayan saya ngeliat akunnya di salah satu platform di digitalnya dia, dari investasinya itu naik hampir 46%. Wah, besar juga ya. Nah, yang emas yang seperti tadi dibilang gitu ya di awal, bahwa harga emas kita dulu mulai investasinya itu di salah satu lembaga swasta negeri, kita investasi belinya per gram 800.000, sekarang udah hampir 2 kali lipat. Gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana sih kita mengedukasi anak-anak kita. Kalau saya sebagai orang tua, kita kasih contoh, bukan cuma ngomong, gitu ya. Bener, jadi ada contoh Iya, realnya jadi ada ya. contoh real gitu. Kira-kira gitu gampangnya. Berarti bisa aku simpulin, kita harus misahin 1-5% uang saku atau uang penghasilan. Jadi jadinya kita udah nyiapin duit dinginnya dulu nih. Kalau udah ada duit dingin enak. Tapi kan Gen Z ini tuh suka banget healing, suka ngopi, suka jajan. Sebenarnya lebih nyeritain diri sendiri sih, bukan Gen Z kan? Iya kan. Nah, gimana sih, kayak kan pasti apa-apa merasa fresh banget budgetnya, investasi duit dari mana lagi sih, udah kepake buat ini, buat itu. Ada nggak sih solusi yang kayak kita tuh bisa yang dikit-dikit dulu gitu? Apa kayak dari investasi Mas tuh bisa dikit-dikit nggak sih gitu, Mbak Irma? Bisa banget. Justru di sini nih Pak, BSI itu yang kakak maaf Kak. Menghadirkan solusi gitu ya. BSI ini menghadirkan solusi untuk kalian para milenial ya, untuk berinvestasi emas nih. Karena kita tahu nih milenial itu sekarang hobinya itu traveling, healing. Setelah healing pusing ya Pak, ya kan uang habis gitu udah kan. pusing ngopi, Ya, makin pusing ngopi. lagi. Berapa sih pasti budget yang kalian keluarkan untuk healing, terus untuk traveling itu pasti lebih dari 1 juta lah sebulan ya. Bisa. Nah, kita di BSI nih Pak, Mbak Hanifa, ada produk namanya cicil emas. Bisa dimulai dari angsuran itu 200 ribuan. Menarik ya. 200 ribuan Pak. Ngopi Jadi doang untuk itu. untuk para milenial nih yang penghasilannya mungkin belum yang terlalu tinggi gitu kan, tapi pengen nabung ya Pak, dan modernnya tuh nggak terlalu agresif. Kalau main investasi saham atau kripto kan itu agresif banget ya Pak. High risk memang high return juga. Tapi misalkan yang di tengah-tengah lah moderat, itu bisa pilih cicil emas di BSI. Kalau dari tadi kita ngomong BSI apa sih gitu kan? Kalau yang belum tahu nih, BSI adalah Bank Syariah Indonesia. Kalau dulu Bapak pernah dengar Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, itu kita merger di tahun 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, produk cicil emas ini ada di sini Mbak Hanifa. Jadi misalkan pengen tahu caranya gimana, nanti setelah ini kita langsung tanda tangan. Oke, langsung tanda tangan. Seperti itu Bisa ya Pak. ya, Gitu. Pantesan aja kepala cabang. Jadi kita hanya butuh DP 5%. 5% dari harga emas hari ini. 5% loh Pak. Maksudnya 5% gimana Mbak? Jadi misalkan harga emas hari ini itu yang 10 Per gram gram. lah misalkan ya, 10 10 gram gram itu ya, Pak. misalkan 14.300.000. 5% dari 14.300.000 itu DP-nya. Oke. Nah, sisanya itu bisa kalian cicil dari 1 sampai dengan 5 tahun. Kalau di tengah jalan nih, katakan udah 9 bulan, tiba-tiba yang dicicil itu mau ditambahin, boleh nggak dipercepat gitu? Bisa, lunas Bisa. percepat Pak. Jadi kalau misalnya di BSI itu kita nggak ada penalti. Jadi kalau ternyata setelah 9 bulan nih, Bapak ternyata ada dana lebih, mau dilunasi percepat, jadi yang dibayarkan hanya sisa outstanding aja. Oke. Nanti kalau ternyata mau nambah lagi Mbak, misalnya 100 gram atau 200 gram, bisa. Oke. Jadi kayak bayar double cicilannya tuh langsung boleh gitu, biar dipercepat Jadi proses kalau cicilannya. pelunasan di BSI itu Bank Syariah kita tidak bisa pelunasan untuk sebagian Pak, sebagian, tapi harus keseluruhan. Nah, kalau di BSI ini untuk produk apapun ya di pembiayaan, bukan hanya cicil emas saja nih Pak Fauzan, Mbak Hanifa. Misalkan Bapak ada KPR di BSI, ada rezeki lebih mau dilunasin, itu hanya sisa outstanding pokok pembiayaannya tanpa penalti. Hanya dikenakan 2 kali margin berjalan. Anjay, mantap banget. Kalau di Bank Konven kan ada penalti, ada bunga berjalan yang harus dibayar. Kalau di BSI hanya sisa outstanding pokok pembiayaannya, itu kita diskon margin, cuma kita kenakan 2 kali margin untuk pelunasan.
Berarti abis ini Gitu. langsung Bapak BSI Auto ya. Beli mobil juga Beli bisa. mobil bisa. Nah mungkin Mas Duta yang ada di sana bisa beli mobil Mas Duta, mungkin nanti bisa dilihat Mas Duta yang di belakang layar ya, kebetulan Yang di belakang layar ya, teman-teman. teman-teman. Mirip banget sama Mas Duta, saya dari tadi sampai terperangah. Gitu ternyata. Kalau ada yang mau gitu. kontaknya kemana, Mbak? Kontaknya di bawah ini. Di bawah sini. Oke. Oke. Tapi emang udah ada ya emas digital. BSI itu support nggak sih emas digital? Karena kan anak-anak muda sekarang apa-apa digital, trackingnya digital. Kan kayak megang fisik juga mereka pada deg-degan hilang. Apalagi sembrono kan anak-anak muda sekarang tuh. Ada digital. Kebetulan banget kita baru launching nih Bu Irma Oh, ya. iya. Beyond Beyond BBS. by BSI. Kita nggak pakai ya Pak? Harusnya kita Super app. pakai ya. Super apps, Super nanti kita app. kirim. Ini super apps. Super apps ya. Jadi di Beyond ini anak-anak Gen Z atau milenial tuh bisa banget untuk investasi emas secara digital Pak. Kalau yang takut megang fisiknya karena hilang, kerampokan atau kecurian, jadi Mbak Hanifah bisa untuk cicil emas atau bikin tabungan emas di aplikasi Beyond by BSI ini. Tuh, jadi teman-teman semua tuh bisa tuh langsung download. Udah bisa di-download belum sih tapi? Bisa. Bisa. Dan kita selama promo Beyond ini sampai dengan Desember akan ada banyak promo-promo nih. Misalnya kayak Mas Duta download aplikasi Beyond, langsung transaksi 1 kali itu langsung dapat cashback dari BSI 125.000. Lumayan banget kan. Pak Fauzan Jadi buat tuh. teman-teman semua bisa langsung download Beyond by BSI-nya. Gen Z Pak demen tuh kalau Fauzan ada langsung cashback. download Beyond dan buka rekening di situ juga bisa. Jangan lupa pilihnya cabang Bekasi Bekasi Sumarekon. Oh, bisa langsung milih di situ Bisa, juga. bisa. Oke. Langsung pilih cabangnya. Terus kalau bayar cicilan tabungannya itu bisa GoPay dengan Bisa Pak, jadi ini Money. Bapak dari GoPay Transfer ke rekening. BSI aja. Insya Allah kalau emas ini ya Mbak Nipa, Pak Fauzan ya ini investasi yang lindung nilai, jadi tidak kena pengaruh inflasi. Oke. Jadi itu kalau bisa kita benar-benar. tarik ke belakang ya zaman Rasulullah pada saat dulu zaman Allahu Rasulullah itu Akbar. kan kurban itu kan 1 ekor domba ya, Iya, itu setara domba. dengan 1 dinar, Iya, ya kan? itu dinar. 1 dinar dulu harganya setara dengan 1 ekor domba. Pada saat sekarang nih 1 ekor domba itu tetap setara dengan 1 dinar emas. Kalau dilihat 4.700.000. Jadi apa? Berarti tidak kena inflasi. Iya, Emas benar, itu emas dari zaman aman ya. Rasulullah sampai Makanya sekarang. Duta BSI Seperti sekali. itu. Terus nggak Luar kena biasa. pajak Pak. Nggak kena Kalau pajak. Bapak investasi properti jual kan ada pajak. Ya, ada PPH, ada macam-macam. Iya sih, apalagi anak muda sekarang kan maunya lebih transparansi kan ya, duitnya ntar kemana, berarti nggak ada pajak ya, berarti aman. Betul. Tapi- Dan itu Pak, emas itu liquid banget ya Bapak. Jadi pada saat Bapak butuh nih, tiba-tiba ada yang urgent banget nih. Kapan? Darurat banget. Nggak nyampe Ternyata setengah tabungan jam lagi sih. di deposito, kalau di break sayang nih bagi hasilnya gitu kan. Ada di sukuk, ternyata lagi turun nilai unitnya gitu kan. Oh ada emas nih ya kan. Oh bisa. Di Gadai. samping, di samping bisa dijual, ada juga di gadai. Di kita ada di BSI itu ada Gadai. gadai emas BSI gitu. Bisa Konsepnya juga kalau itu. misalkan nggak mau gadai ya nanti ada biaya uzrohnya gitu kan, mau dijual aja langsung bisa liquid banget kan. Kalau emas hari ini datang ke toko emas 2 menit juga udah langsung bisa kita dapat cashnya. Tapi kalau Bapak properti misalkan rumah, Jodoh-jodoh. wah udah ditaruh di OLX di mana-mana itu lama banget gitu kan jualnya Susah, susah. ya. Jadi investasi yang cocok untuk Gen Z saat ini ya, yang belum menikah apalagi nih. Kayak Mas Duta. Emas, Mas Duta ke Mas ini gitu, beli emas, mahar. Jadi berarti kan selain jadi investasi, emas tuh di kalangan kita bisa jadi dana darurat sama tabungan juga ya, karena kan tadi betul. liquid juga Liquid bisa dijual banget. pas lagi kita butuh duitnya. Betul. Karena kalau apa-apa sekarang ada inflasi yang lain kan ngaruh nih. Betul. Jadi saat kita butuh duit, emas tuh bisa langsung jual. Betul. Nah, tapi ada tuh teman-teman aku dia investasi ke emas tapi perhiasan. Worth it gak sih, Mbak? Kalau itu sebenarnya dikembalikan lagi ke Individunya. individunya ya. Individunya. Kalau emang dia sukanya pakai perhiasan, koleksi gitu kan, itu sebenarnya nggak ada masalah sih untuk itu. Menurut dia investasi itu kan ada nilainya juga, tapi ada kepuasan juga nih. Oh, Iya. oke, benar berarti. Bisa dipakai Karena kan. kan bisa Benar, dipakai, benar. dia sering Aksesoris. gitu, sebagai aksesoris bisa juga sih. Jadi itu pilihan sebenarnya, tapi nggak rugi juga sih. Nggak Kalau rugi. emas kan harganya tetap naik walaupun perhiasan, tapi memang pada saat dijual ada potongan Potong. pembuatan. Beda dengan LM. LM nggak ada ya? Jadi kalau LM nggak ada Pak, walaupun di sana Freeport tuh ngegali-gali gitu kan. Iya. Kita tetap sesuai dengan HDE hari itu kita jual harga beli atau harga jual. Berarti kondisional ya, kalau emang anak-anaknya pada seneng bertouch up ria dengan aksesoris, apalagi kan anak-anak zaman sekarang seneng banget pakai aksesoris.
Nah, terus tuh strategi yang digunakan BSI apa sih Mbak buat menarik kita nih para Gen Z untuk menabung emas? Silakan Ibu Epa sebagai Boleh. marketing terbaik BSI KC Bekasi Sumarekon. Amin. Jadi gini, banyak banget sih kita itu promosi ke Gen Z gimana sih caranya, karena kan rata-rata tuh mereka punya rekening pasti pakainya bank konvensional. Betul. Kalau kata mereka apaan sih bank syariah, ternyata kita tuh nggak kalah loh sama bank konven. Contohnya aja kayak Beyond by BSI ini. Oke. Jadi di menu Beyond itu banyak banget selain investasi, transaksi, terus di Beyond BSI ini generasi milenial juga bisa dijadikan sahabat finansial, sosial, sama spiritual. Kenapa? Karena cuma ada di Beyond BSI Pak, kita bisa tahu arah kiblat kemana sih. Kalau kita lagi naik gunung, kita kan bingung tuh nyari arah kiblat kemana, di Beyond BSI ada. Oke. Jadi ya itulah All in. sebagai salah satu strategi kita untuk memenuhi segala kebutuhan baik itu Gen Z ataupun mama dan bapaknya. Oke. Keren ya, BSI itu jadi benar-benar tahu di luar itu marketnya yang saat ini adalah yang besar adalah Gen Z dan milenial. Dia bikin aplikasi Beyond, super apps tadi, ada arah kiblatnya. Apalagi behaviornya anak-anak sekarang kan lebih suka main jempol gitu kan. Iya betul. Set, Mendingan scroll bawa gitu. dompet daripada nggak bawa. Iya. Bener. Apa-apa curious. Pusing kalau HP ketinggalan. HP ketinggalan kita balik lagi Pak. Dompet ketinggalan ya udahlah. Iya udah Karena biar uang Gua kita nggak ada di salah, situ. ketinggalan saya tinggal aja, handphonenya yang penting matiin. Bisa gitu. Sekarang orang kan pada cashless ya, jadi Iya. pakai namanya Iya, QRIS pakai semua. QRIS gitu. semuanya. Yang terkenal boros sekarang Gen Z karena bisa Bisa. QRIS. Nggak Cashnya terasa, nggak nggak terasa apa-apa, gitu QRIS ya. sih. Betul. Iya. Nah, Oke. risiko apa sih yang didapetin di Gen Z nih dalam berinvestasi emas? Kalau resiko sebenarnya kalau investasi emas sih hampir nggak ada ya Pak ya. Karena pertama dia liquid banget, kedua lindung nilai terhadap inflasi, harganya terus naik kan. Dari dulu mungkin kalau kita flashback tahun 2021 lah, mungkin Mbak Dede kenal ya orang di TV sini juga. Dia beli waktu itu harganya masih 850.000 per gram, pada saat kemarin lunas itu harganya udah 1,3 juta. Jadi Jackpot memang banget udah. iya Pak. Makanya dia berterima kasih sama saya, udah saya paksa untuk ikut cicil emas gitu. Traktir-traktirannya. Habis ini Gitu. Bapak akan Jadi ditraktir. kalau bicara resiko sih tidak ada investasi yang tidak beresiko ya Pak. Tapi memang untuk emas ini sangat minim, resikonya sangat kecil. Iya, soalnya kan Gitu, Gen Z Mbak kayak yang Hanifah. terlalu berpikir jauh gitu, kadang yang adaptif kan, kayak yang tiba-tiba ada perubahan, apa-apa maunya cepet gitu kan, penghasilan maunya cepet. Tapi kan bertahap tapi pasti kalau emas kan. Betul. Jadi kalau misalkan aku nih tertarik nih, atau aku sama teman-teman aku tertarik, langkah awalnya berarti bisa download Beyond-nya dulu. Betul. Jadi semua akses ada di aplikasi itu. Selain itu nih, dari aplikasi itu aku agak penasaran sih, kan itu udah all in ya. Ada kemungkinan tanggung jawabnya banyak banget isu-isu tentang aplikasi yang ini loh, dia suka ke-hack, kayak beberapa aplikasi, ya. kena hack, kena yang tiba-tiba lenyap, dan itu kan jadinya banyak yang udah trust isu lah, apalagi Gen Z gitu, trust isunya cepet banget. Ya, Itu ya. akan mekanismenya tetap amankah tabungan Gen Z ini di situ? Kalau terkait dengan hacker sih nggak bisa dihindari ya Pak, karena kan emang semakin canggih segala sesuatu hal digital, otomatis yang namanya orang jahat mah tetap ada aja. Tapi kalau semisalnya untuk aplikasi Beyond ini, insya Allah sih ini aman. Yang penting teman-teman itu tidak melakukan download file-file yang tidak seharusnya PK legal gitu ya, ya. legal Kan gitu. suka ada tuh Pak WA zaman sekarang kan. PK. Ada penawaran, klik Jangan. ini. Bahkan terakhir itu ada nasabah yang dapat WhatsApp blast itu pura-pura ngaku dari kantor pajak, ngirimin data diri, bener nggak sih ini data nasabah, dan itu sama nasabah di download, dan ternyata itu dia nempelin virus di file tersebut. Nah, jadi memang kita yang harus lebih hati-hati nih, kita harus lebih aware. Kemudian terkait dengan kata sandi dan lain sebagainya, nah Bank tidak pernah meminta kata sandi ataupun PIN nasabah. Jadi itu memang kerahasiaan data nasabah yang harus dijaga. Berarti balik lagi ke individu masing-masing, menjaga akunnya, lebih kayak jaga diri lah ya. Gitu. Iya. Di emas itu tuh kita ada tips gak sih Mbak, kayak kan harganya akan naik terus, baiknya tuh Gen Z tuh belinya pas kapan? Apa mungkin ada harganya turun, jadi kita bisa beli pas turun? Karena aku termasuk yang kena jebakan yang antar harganya turun, gak taunya makin naik kan. Tuh.
Itu makanya kalau mau investasi emas dimulai dari Sekarang. sekarang. Berarti bener-bener harus Gitu. sekarang. Langsung. Sekarang karena emas itu naik terus, Naik tidak terus. turun. Kalau paling turun harga hari ini turunnya paling Rp1.000 gitu Pak. Tapi kalau untuk kembali ke 800.000 Udah nggak mungkin. itu udah nggak mungkin. Karena menurut para pakar ekonomi pun kalau kita baca ya itu akan di 1,7 juta per gram di akhir tahun Pak. Oh, Berarti dari Betul. sekarang ke akhir tahun aja udah profit 200.000 ya. Betul. Berarti Jadi berarti kalau mau itu tadi berapa? Kapan kita untuk memulai investasi emas? Sekarang. Sekarang ya teman-teman ya. Habis ini Mas Dita langsung tanda tangan. paling ada sih yang kalau harga emas turun tuh ada gitu. Oh, ada? Iya ada. Mau tahu? Tuh mas-mas yang di atas Enggak, itu. kalau Mas Fauzan direct turun itu langsung. berarti tadi kan kita tuh lebih harus aware-nya ya. Jadi lebih kita yang harus aware, bukan pihak aplikasi yang aware juga individunya. Kita nih sebagai Gen Z harus downloadnya gimana sih Mbak aplikasinya? Bisa di-download di mana? Detail harus downloadnya seperti apa? Data apa aja yang dibutuhin sama Gen Z nih? Biar prepare nih dari sekarang sambil nonton kan, nyiapin handphone, terus nyiapin data-datanya gitu. Itu gampang banget sih. Yang penting yang pasti kalian harus punya paket data. Kalau kalian nggak ada paket data, kan nggak bakal bisa download Beyond. Pakai wifi bisa. Ya, pakai wifi juga bisa. Yang pasti kalian harus punya handphone. Nanti tinggal download aja di Play Store atau di App Store-nya nama aplikasinya Beyond by BSI. Kalau udah nanti harus diizinkan semua tuh. Dapat mengakses segala hal, silahkan diizinkan. Nanti pilih buka rekening. Gen Z cukup siapin aja KTP-nya. Nanti isi data diri sesuai KTP. Dan yang perlu kalian tahu untuk buku tabungan itu sekarang udah nggak wajib. Jadi buku tabungan itu akan kita kirim ini rekening koran setiap bulan. Boleh di email, boleh di Beyond-nya. Nah untuk ATM bisa dikirim ke rumah. Jadi Gen Z bener-bener tinggal duduk manis, buka rekening, langsung jadi rekeningnya dan bisa transaksi pakai Beyond. Ada minimal transaksinya nggak sih? Karena kan biasa kita harus isi dulu nih berapa gitu. Kalau untuk setoran awal sih minimal 100.000 di rekening BSI dan itu nggak ada biaya administrasi sama sekali. Jadi kalau Gen Z uangnya pas-pasan, naruh cuma 1 juta sebulan gitu kan nggak diisi. Nah itu Nggak tetap 1 motong juta. ya. Iya. Nah, jadi kita tuh di BSI ada macam-macam jenis tabungannya, ada mudarobah dan wadiah. Kalau untuk teman-teman Gen Z nih yang masih mikir-mikir Pas-pasan. biaya-biaya kan, aduh mau nyari bank juga di sini banknya biaya segini, Admin. di sini segini. Di BSI pilihan tepat, tidak ada biaya untuk tabungan. Aman ya, aman ya. Iya. Namanya tabungan wadiah. Jadi itu titipan Pak. Jadi tidak ada Mas. Ya. Saya lupa mulu, abis buka nggak bisa bohong ya guys. Jadi tidak ada biaya untuk tabungan wadiah. Jadi misalkan Mbak setoran awalnya 100.000 atau 1 juta itu nggak diambil-ambil, nggak transaksi, itu tetap akan 100.000. Tapi ada saldo yang ditahan atau Ada ada? 50.000 karena kan emang nggak boleh nol ya kalau Iya. rekening. Terus tadi kalau bicara bahwa kalau untuk security terkait aplikasinya berarti harus aware dari diri kita sendiri gitu kan. Itu betul juga, tapi bank juga tidak lepas tangan. Aplikasi itu kita itu udah secure banget Pak, security sistemnya udah luar biasa. Insya Allah secure. Terus seperti kita ketahui bahwa hacker Pak per menit itu menyerang bank, bukan hanya BSI aja, seluruh bank itu Semua. diserang hacker itu per menit itu bisa serangannya itu 50.000 kali serangan Iya, dari dia hacker nyoba. untuk ke bank, untuk nyoba masuk ke sistemnya bank. Iya, Insya hacker Allah, gitu. betul. Insya Allah Kan sih emang kerjaan dari dia itu kan. sistem- betul Pak. Dia banyak saudaranya juga hacker ini, Iya. saudara Betul, ini, betul. gitu. Jadi, istilahnya ngambil ₹1 dari sejuta nasabahnya BSI itu udah Udah dapat untung berapa? banget. Iya, Padahal satu kita rupiah. nggak ngeh gitu kan, ₹1 gitu Pak, tapi kan dari berapa juta nasabah Berapa gitu sih kan. basic nasabahnya? Hampir 6 juta sih Pak. Hampir 6 juta. Hampir. Kalau kembali ke apps tadi, kan Gen Z itu seneng dengan yang namanya promo, hadiah, konten diskon nonton konser atau beli alat-alat kecantikan atau apa, ada nggak promo di Beyond? Ada Bapak. Jadi selama kita Nggak usah sedih, lagi Pak. launching Ada, Pak. Beyond ini sampai dengan Desember, nanti teman-teman bisa kulineran atau makan-makan di merchant-merchant yang memang sudah kerjasama sama Beyond Paling di BSI. Bekasi doang ya. Enggak lah Pak. Bapak, BSI bukan cuma ada di Bekasi, Oh, gitu. Selindo, Selindo. seluruh Indonesia, ya kan. Saya mau sebutin nanti takut ini lagi. Nanti cukup scan aja pakai krisnya Beyond, itu banyak promo. Oke, jadi scan aja udah keluar promonya, nggak ribet Iya, berarti ya, nggak promonya ribet. juga nggak Cash. nyusahin Gen Z. Kadang kan ada aja yang
harus ini, harus itu, baru dapat promonya. Kalau tuh. beli Scam. tiket konser bisa nggak di Super Di App ini? Beyond, di Super Apps, Heeh. tiket konser apa Pak? Ya katakan kayak kemarin Bruno Mars gitu ya. Aja Kalau Pak, masih asal kalau ada VA-nya. duitnya mah Pak ada bisa. Yang penting Pak Ada yang saldo milih ya? Ada saldonya bisa. Oke. Gitu Pak. Bisa Pak, bisa. Berarti all in semua transaksi Biasanya bisa kan dilakukan. Iya. Biasanya kan pakai VA karena Iya, kayak VA. semua bank udah bisa bayar untuk tadi konser atau apapun. Oke. E-commerce juga kita udah bisa semua. Itu kan duit maut banget ya Pak ya. Iya. E-commerce sama mobile banking tuh nggak boleh deket-deketan itu. Buka Belanja Shopee, terus. abis itu langsung Belangsak lah sampingnya, pokoknya, belangsak lah pokoknya belangsak kalau ya. itu. Iya, belangsak kalau orang Betawi bilang mah gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Pak Fauzan. Nah, kan kita itu tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau anak-anaknya Bapak masih ada uang saku. Gimana kalau kita yang memang masih mengandalkan penghasilan aja untuk membagi uang kita berinvestasi emas? Ya, caranya mungkin gini ya. Kunci kesuksesan siapapun mau generasi X, baby boomer, sampai generasi alpha, kalau nggak disiplin itu susah. Itu ya. Ini nih pengalaman saya sebagai mungkin yang paling muda di sini, gitu. Jadi yang pertama disiplin dulu. Baik kakak. Yang pertama disiplin dulu. Karena kalau nggak disiplin itu susah. Nah, yang kedua menentukan prioritas. Jangan melihat antara kebutuhan dan keinginan. Betul. Yang dituruti cuma keinginan. Kalau ingin terus mah maunya enak terus gitu. Tapi kita menentukan skala prioritas. Yang mana yang prioritas yang kita butuhkan. Kayak anakku gitu ya. Kemarin, ya aku mau nonton Bruno Mars gitu ya. Dia menang tiket war, akhirnya aku pinjemin uangku. Tapi dia harus disiplin nabung untuk mengganti uang ayahnya. Nah, dia komit memprioritaskan untuk mengganti uang ayahnya dengan komitmen janjinya dia. Termasuk sampai sekarang dia nabung di salah satu lembaga nabung emas, dia bisa gitu loh. Nah, dengan dua cara seperti itu, teman-teman Gen Z yang cuma ibaratnya numpang lewat gitu ya, numpang lewat penghasilannya, kalian bisa seperti itu. Dan bisa jadi keinginan itu juga diturutin, ya gue akan penuhin. Kalau aku suka ngajarin anakku, kamu coba bercermin sama diri kamu sendiri. Lu jadi orang jangan kebanyakan mau, tapi dilihat juga dari kemampuan. Iya. Kalau memang kita mampu, kita beli nggak apa-apa. Nah, fondasi itulah memang harus benar-benar teman-teman Gen Z ini harus kuat. Jangan justru malah nongkrong, healing, pusing, 7 keliling tadi yang dibilang. Katanya nggak ada uang. Sama malah tambah pusing gitu loh. Harus menentukan prioritas. Iya. Gitu sih. Ngomong-ngomong enak banget ya punya bapak kayak Pak Fauzan ya. Mau menonton Bruno Mars dipinjemin. Coba Pak kalau lu bilang sama bapak lu diapain? Diomelin sama bapak gua. Pak lagu-laguan bae lu gitu pasti. Iya, kelaguan nonton konser segitu, mending bikin konten. Enak banget ini ya. Ya Bu, itu juga Luar biasa. lagi kelempengan ada. Kalau enggak ya kagak. Baru abis dapat gennya kripto. Profit dulu ya. Itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya. Gitulah jadi orang tua. Jadi memang harus ada disiplin, prioritas gitu. Sama yang paling kalau mau lebih enaknya lagi tambah sering banyak baca tentang literasi, bagaimana sih ngatur keuangan anak-anak di milenial ini seperti apa, berapa gitu ya. Tapi kalau nggak disiplin, mau sebanyak apa gajinya, Habis ya Pak. nggak akan bisa Habis gitu. Karena milenial zaman sekarang juga konsumtif banget kalau kita lihat ya Pak, sangat konsumtif. Karena serangan digital yang begitu, iklan TikTok Iya, muncul, gampang banget ada keracunan. keranjang kuning gitu kan. Iya. Wah ngelihat, Iya lagi. aduh Skintific lagi diskon nih. Pasti Aduh. check out. Jadi dibacain ya lama-lama saya ya. Kebaca karena saya juga Iya. punya anak kelas 3 SMA Pak. Pasti mah lagi diskon nih, lagi diskon gitu. Iya. Buka platform makanan dikit. Iya, itu aja Ayo dia kita belum punya beli yuk. penghasilan kan, dia udah menuntut maknya nih yang bayar gitu kan. Apalagi nanti kalau punya penghasilan memang harus kita arahkan Pak, betul. Harus dibentuk. Harus kita arahkan, gitu. harus kita bentuk untuk investasi. Berarti adanya edukasi. Berarti kita nih Gen Z selain minta diedukasi, kita harus juga mengedukasi teman-teman yang lain kan ya. Gen Z juga harus punya role model. Siapa sih panutannya dia gitu ya, Betul. untuk ngejaga kesuksesan. Oh orang ini seperti apa? Jangan cuma maunya nurutin
kemauan keinginan yang akhirnya pusing sendiri gitu loh. Alhamdulillah sih kalau di rumah saya benar-benar punya komitmen tanggung jawab, saya bagi gini ini, selanjutnya ya udah siapa yang ngikutin dia yang berhasil gitu. Jadi ada yang dikerjakan, ada yang ditanggung jawabkan Iya, juga. iya. Harus menerima ya semuanya kayak gitu. Betul. Pak Fauzan tuh start mulai tertarik investasi emas kan tadi udah ya, bahkan sampai mencontoh anak-anaknya. Itu dari kapan, Pak? Wah, mulai dari Bujang. anak satu. Oh, dari Anak anak. satu. Kita sadar sekeluarga itu kita perlu tabungan emas. Kenapa? Karena kita nggak bisa nabung uang. Karena nabung uang nggak boleh ngelihat ada ATM atau bensin, udah set gitu ya. Iya, Tapi betul. nabung emas itu masih mikir, oh harus ke Pegadaian Males dulu, ya gitu jualnya. dan lain-lain. Mm-mm. Tapi sekarang dengan adanya zaman serba digital itu menjadi challenge juga buat kita. Tapi sekarang saya semenjak punya anak satu sampai sekarang alhamdulillah. Dan anakku udah dua, sekarang udah satu udah kerja. Yang pertama, yang kedua lagi satu kuliah, satu semester. Dan kita udah mikirin kita harus punya tabungan yang cukup banyak karena anak kita yang pertama laki-laki. Karena gue mikir harus ngawinin anak gue harus punya modal gitu. Salah satunya gue nabung emas gitu sih. Betul, betul. Luar biasa emang Bapak. Luar Iya, biasa. harus sudah direncanain Untunglah anak dong. Bapak, ya kan? Iya dong, harus direncanain dong. Nah nih, milenial kalau beruntung punya bapak seperti Bapak Fauzan ini ya kan, udah mempersiapkan diri untuk anak-anaknya nikahin nanti gitu kan. Iya. Nah, misalkan ada yang mungkin kurang beruntung, apa udah nggak ada orang tuanya, berarti kan harus berjuang sendiri Betul, nih. apalagi ada gen Ya sandwich betul, ya. kan pasti cowok atau cewek ada keinginan tadi pasti untuk menikah loh Pak, ya kan. Nah, Iya. itu investasi emas salah satunya sangat membantu atau sangat untung sih sebenarnya buat teman-teman Gen Z, terutama misalkan cowok buat persiapan pernikahan Pak. Iya, betul. Benar-benar Setuju. Jadi dicicil, daripada nraktir ceweknya bilangin aja gini, sayang kita jangan ke kafe mulu ya, masmu ini lagi nyicil emas buat nanti kita nikah, kan gitu ya Pak. Kalau Kalau sebenarnya- memang iya, betul. itu bisa sebagai ngetes si ceweknya juga sih Pak nih ya. Kalau dia oke Mas, berarti serius. Kalau nggak itu kan bisa nanti, berarti nggak serius, tinggalkan. Kalau aku sih gini, pada saat aku nabung itu cuma ngobrol sama istri. Kita harus punya tabungan 5 tahun ke depan pasti anak minimal akan udah mulai punya pasangan. Kalau yang pertama. Nah, jadi aku harus sudah mempersiapkan itu. Dan aku nggak ngobrol sama anakku yang cowok. Tapi alhamdulillah dia tetap nabung emas, dia main kripto gitu ya. Kita kan wajib ya di rumah itu punya sosial media saling follow. Iya. Jadi tahu gitu apa sih Iya, kesukaannya, tracking. dia lagi ngelirik apa, kita tahu semua lah. Bahkan pernah saking sebelnya gue pulang malam, Dek kamu hari ini kemana? Ya ayah nggak lihat status aku di Instagram. Tuh anak zaman sekarang begitu modelnya. Kalau kita nggak follow, ya kesalahan kita Kita akan nggak susah tahu ya Pak mengontrol. kegiatan aktivitasnya Dan apa itu ya. tidak bisa dibilang lu nggak patuh, tapi memang behaviornya anak-anak saat ini. betul. Itu yang harus kita beradaptasi sebagai orang tua. Betul. Gitu sih. Ngomong-ngomongin nikah, temen aku kan ada yang mau nikah nih. Jangan-jangan bahan Ivan. Iya Puja deh kayaknya mau nikah Puja mau duluan, nikah. udah siap Oh, banget iya, dia ada. emang. Di lupa Beyond dulu, itu ya, tuh betul. ada nggak sih tabungan buat nikah? Karena kan apalagi anak sekarang kalau udah ada tujuan mau nikah mereka suka bikin ATM bersama gitu. Atau emang ada programnya kah selain di emas tadi? Oh iya. Biasanya ya Pak, kalau misalkan kita menikah, tujuan utama kita setelah menikah kita punya apa Pak? Rumah. Rumah. Rumah kan? Nah, Rumah. Harga rumah saat ini dengan gaji teman-teman yang milenial Gen Z pasti nggak bisa langsung beli cash nih. Karena harga rumah Pak di Iya. Bekasi aja sekarang udah di atas 500 juta untuk cash ya kan. Nah, jawabannya ada lagi Pak di mana? Di Bank Syariah Indonesia. Masuk lagi nih Iya. kita. gimana sih ininya? Ada ininya nggak sih Ininya jingle-nya Ini ya? level Atau up. gitu. Oke. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, jangan sedih. Di BSI itu ada namanya Griasi Muda Pak, Mas Duta nih, Mas Duta. pembiayaan pemilikan rumah. Oke. Namanya Griasi Muda. Griasi Muda itu angsuran suka-suka. Jadi teman-teman bisa minta dihitungin nih sama teman-teman marketing KPR-nya BSI. Mbak, saya gajinya segini 5 juta nih, tolong dong saya bikinin simulasi angsuran yang saya bisa ngangsur, saya mampu tapi tidak mempengaruhi biaya Income. hidup saya. Itu bisa. Jadi yang belum punya rumah
yang mau menikah dan mempersiapkan untuk punya rumah itu bisa ke BSI dengan produk Griasi Muda. Jadi angsuran suka-suka kita. Jadi kayak Mbak Nifa, saya gaji 5 juta, 6 juta. Saya mesti ada sisa 4 juta lah buat biaya hidup gitu kan. 2 juta bisa nggak sih saya ngangsur rumah? Itu bisa. Bisa banget. Bisa banget. Apa sih yang nggak bisa di Apa sih BSI? yang nggak bisa di BSI? Semuanya bisa, insya Allah. Kalau belum kepikiran nikah nih, bisa buat ke usaha, modal usaha juga nggak sih Mbak? Bisa. Bisa juga, berarti apa aja bisa all in nih Mbak? Gak ada yang nggak bisa di dunia ini Pak, kalau kita punya kemauan dan keinginan. Hanya 2 yang kita tidak bisa lakukan sebagai manusia. Menghidupkan orang mati dan mengubah Al-Quran kalau dalam kita di Muslim ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau berusaha, itu pasti kita bisa. Ini salah satu seleksi rekrutmen di BSI kayaknya gini ya. Iya. Harus backgroundnya agama. Ngaji Pak. Masya Kita dites Allah. ngaji pada sebenarnya. Oh iya, tapi Iya, emang ada tes iya. Kalau gaji. orang Bekasi mah pasti bisa lah. Orang Depok Pak. Saya orang Depok, Cuman Pak. kerjanya di Bekasi. Rumah saya dekat rumah Mbak Dede. Oh, tetanggaan Mbak Dede itu teman kita. SMP saya. Oh Dede, yang Kalau ada dia tuh langsung rame, suasana langsung yang iya. Berarti walaupun gajinya anak Gen Z sekarang mentok UMR, tetap bisa. karena KPR di BSI itu bisa dengan 30 tahun jangka waktunya. Tapi bilang gini, Allah lama banget sih 30 tahun. Tapi kan kalian gajinya akan terus naik. Pada saat di satu level posisi tertentu yang mungkin nanti setiap tahun itu dapat bonusnya ratusan juta, kalian bisa lunasin tanpa penalti teman-teman. Tunggu apa lagi Mas Duta? Hubungi kontak Langsung Libur. hubungi kita. Boleh di sini ya. Guys, nanti. jadi kerjamu untuk BSI. Itu benar-benar guys. Nanti kita akan bantu untuk menyebarkan channel YouTube ini ke seluruh teman-teman BSI kita, seluruh Indonesia. Untuk subscribe dan Subscribe. like. Baik, ntar kita ajak teman-teman Kita orang kita, ayo Betawi, jadi kita nasabah. cicingnya babe kita, nanti kita suruh nonton semuanya. Boleh. Bangga deh kita ada di TV. Bangga banget ini, Allah si Epa Ini apa lu sih Epa ada di lu TV, nonton padahal di lu. YouTube. No, ini lo di TV. Ngapain lu nok di TV ya? Ya Allah, cakep banget ini dah gitu ya. Kayak tadi sempat ragu ya karena uangnya anak Gen Z itu yang ya tadi karena gajinya bertahap naiknya nggak langsung gede, masih UMR dulu. Kan menjadi pertanyaan kapan sih harus berinvestasi? Tadi kan udah balik harus disiplin, komitmen. Berarti dengan adanya Bion dari BSI kita udah bisa mau berapapun gaji kita bisa berinvestasi di apapun dengan cicilan, bayarnya suka-suka. Boleh dong tips dan saran dari kakak Fauzan dulu. Apa nih? Buat Gen Z nih biar semangat berinvestasi gimana, biar tetap konsisten, komitmennya tetap jalan, disiplin. Iya. Apa harus Untuk bikin kita jurnal kah mencapai kita? Iya. kebebasan finansial kalau zaman Financial sekarang mah. freedom. Iya, Betul. financial freedom yang ya nggak apa-apa lah pas-pasan gitu kan. Pas Iya. mau ke luar negeri Ada. Pas mau nongkrong ada. Pas mau beli emas ada. Biar Pas nanti mau nonton konser Ada. ada. Biar Gen Gimana, Z Pak? pas jadi orang tua bisa kayak Kak Fauzan nih, bisa memberikan gitu. Iya, kalau bicara tipsnya tadi, kalau Gen Z itu gini, kenalin dulu diri kamu itu sendiri. Gitu ya. Jadilah diri kita sendiri. Itu yang selalu diedukasi di keluarga. Kita rutinitas di keluarga itu yang namanya setiap minggu tuh makan enak. Makan enak tuh nggak harus ke mall. Ini contohnya lah, saya sedikit share aja di rumah. Kita makan mie ayam berempat di rumah, atau enggak kita makan mie ayam di pinggir jalan. Tapi kita saling bertukar pikiran gitu. Nah, kita di situ, kalau saya sebagai kepala keluarga, kita ngontrol perkembangan anak-anak saya. Dan istri saya di situ sebagai ibu, dia juga melihat perkembangan secara psikologi dari anak-anaknya gimana. Nah, dari situ makanya kita benar-benar, kalau saya sebagai orang tua, kita harus ngedorong anak-anak kita yang Gen Z itu kenalin apa ya dirinya dia itu seperti apa. Lalu dibimbinglah, dikasih kesempatan bagaimana untuk menyampaikan pendapat, tapi juga harus dilatih yang namanya disiplin tadi. Bagaimana membagi uang yang sekian dibagi-bagi untuk ini. Kalau bicara ke prioritas, ya tinggal tentukan dengan main tadi skala prioritasnya tadi. Nah yang terakhir, yaitu tadi Gen Z, behavior Gen Z itu juga yang memang rentan terhadap
tadi lah pressure sedikit kalau di kantor healing. Toksik Bapak. Eh, Ibu toksik banget sih Bu. Kena Psikolog mental nih, iya, aduh ke kena psikolog. mental nih, aduh Mental baru gitu. disuruh aja kena mental. Iya, Nah, benar-benar. tapi itu memang behavior Gen Z. Iya. Jadi memang teman-teman Gen Z sendiri harus banyak belajar dan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Dengan yang lebih tua, dengan yang lebih seniornya lagi. Dengan beradaptasi itu menjadi kekuatan Gen Z, bagaimana bisa mencontoh, karena saya lebih dulu dibanding Gen Z merasakan kehidupan. Iya, Betul kan? Jadi Betul. kamu bisa ngambil contoh yang baik dari seniornya atau yang yang tidak baik dari seniornya. Jadi pertama kenali diri dulu, apa kekuatan kita dan kita mau jadi apa, dan kita harus, yang kedua disiplin. Nah yang ketiga peran orang tua terhadap Gen Z itu menjadi penting. Kalau saya penting anggapnya, tapi nggak tahu. Tapi saya harapkan semua teman-teman seumuran gitu ya punya anak Gen Z itu, karena kalau nggak kita kontrol dan lain-lain, dia akan mudah. Karena salah satu ciri-cirinya Gen Z itu adalah mudah memberi, tapi bukan muknya BSI ya. Gitu. Saling gampang memberi, traktir temennya, ini semua segala macam. Provide gitu. temennya ya. Iya. Oke, dia berharap semua hubungan itu baik dengan teman-temannya dia. Jadi kita harus mengkontrolnya. Gitulah kira-kira. Kalau dari Mbak Eva sama Contohnya Mbak Eva aja nih. Oh, boleh. Lo Gen Z juga kan? Iya, Secara 96, umur kan? iya. 96 dia Gen Z. Dan menurut saya ini salah satu Gen Z yang berhasil nih Pak dengan Widih. investasi. Karena kemarin baru habis beli rumah Pak, mahal banget rumah. Terima kasih BSI udah dibantu. Saya beli rumah impian saya. Iya. Ini coba Mbak Eva gimana tuh? Ceritain dong, ceritain dong. Kasih tips dong. Kita Awalnya juga tuh mau sama punya suami rumah. gimana ya? Iya. Sampai bisa beli rumah di Harapan Indah gitu kan ya Pak ya? Aduh. Kawasan elit dikasih. Jadi ini sharing aja sih ya, kan kebetulan kan emang waktu baru nikah tuh kan emang gaji kita berdua kan emang nggak banyak ya. Jadi memang dan alhamdulillahnya tuh sama orang tua dikasih tempat tinggal memang nggak besar. Cuman karena kita pengen berkembang jadi kita beli rumah apa sesuai sama impian kita. Jadi aku sama suami tuh emang nggak bisa nabung Pak. Emang nggak bisa nabung, jadi ada berapapun uang yang ada di rekening itu pasti akan habis. Entah itu buat jalan-jalan, entah itu buat beli properti kerja. Karena kan kita marketing, jadi kan harus ini ya Pak, eye-catching, good looking dan lain sebagainya. Jadi terus ketika suami dapet promosi lah mungkin tadinya kan sebelumnya di perusahaan A, terus dapet di perusahaan B yang memang lebih Levelnya baik. naik. Dan alhamdulillahnya tuh Pak penghasilan langsung kayak naik gitu kan Pak. Ya udah dari Cicil emas situlah langsung tuh kita coba buat beli rumah. Terus dan itu memang dibantu sama BSI dan memang marginnya benar-benar murah banget Pak menurut saya. Dengan harga rumah sekian kalau saya bandingin sama bank lain itu benar-benar pokoknya rate-nya baik lah, pokoknya kompetitif marginnya. Terus juga dulu waktu saya masih sebelum menikah tuh single, itu saya nyoba cicil emas harga 600.000. Sekarang kan udah 1,4. Iya. Jadi tambah terus gitu. Udah lebih dari Jadi 100% alhamdulillah sih ya. LM udah banyak ya walaupun nggak nyampe sekilo. Tapi insya Allah aman ya buat Alena Iya. ya. Masuk SD, masuk TK kan sekarang biaya sekolah mahal banget ya Pak. Gitu. Mahong banget. Betul. Jadi memang harus berinvestasi di awal kita. Pada saat belum menikah kan, belum punya anak, menikah nih. Menikah kita pengen punya rumah ya kan. Setelah kita punya rumah nih, punya anak kan harus dipersiapkan juga masa Iya, depannya benar. ya kan. Nah, jadi gaji kan pasti insya Allah gitu ya Akan kan bertahap naik, ya, gitu kan. berangsur Ya, perusahaan juga kan tidak naik. mendiamkan begitu Insya saja Allah. gitu kan. Sudah ada Amin. rumah, gaji naik ya kita sisihkanlah untuk pendidikan anak kita dari cicil emas. Balik lagi disiplin ya. Betul. Tadi disiplin, komitmen, Dan bertanggung jawab. betul, dan ini sih ada harus mikirnya gini, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana Pak. Jadi Oke, mindset kita mindset tuh diubah. harus jangan ya gimana nanti aja dah gitu kan. Misalkan kita pengen sesuatu nih, Harus terencana harus ya. kita pengen sekarang. Kalau misalkan gaji segini kita beliin ini sekarang ya, yang buat besoknya gimana nanti aja deh. Jangan mikir kayak gitu. Jadi kita rubah gimana nantinya kalau kita beli sekarang, kita gimana nih nanti? Bisa nggak kita bertahan nih? Gitu Pak. Itu sih mindset yang kalau saya jalankan sama suami kayak gitu. Insya Allah. Jadi biar bisa lebih
tertata dan terstruktur keuangan kita untuk lebih cepat mencapai financial freedom tadi. Jadi beli sepatu, beli lipat, nggak usah mikir lagi gitu Ngeri. Pak. Tas keluar. Ngeri. Oke, jadi buat teman-teman Gen Z nih yang nonton episode kita kali ini, kalian tuh sekarang ubah deh mindsetnya dari yang gimana nanti, jadi nanti gimana. Terus mulai disiplin, mulai komitmen sama dan memprioritaskan apa yang menjadi prioritas untuk memulai masa depan yang lebih cerah nantinya dong. Apalagi kan pada mau nikah, pada mau berkeluarga, dan menuju Indonesia emas juga kan 2045. Buat teman-teman yang punya ide lain atau punya bahasan lain bisa banget komen di bawah. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe YouTube kita dan jangan lupa follow Instagram kita dan BSI di sini. Vibe and Voice.